Di mata Jonathan, David tetap bisa pulih seutuhnya hingga tak akan mengurangi kasih sayangnya kepada sang anak. Lantas tulisan lawas pada 23 Februari itu diunggah ulang pada Minggu 19 Maret. Cuitan tersebut disertai dengan foto terbaru David yang jauh lebih membaik. Potret tersebut disertai dengan tulisan bahwa melalui David, Jonathan bisa belajar menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Bahkan Jonathan berjanji ia dan istrinya akan terus mendampingi David dalam kondisi apapun. Diketahui kini David sudah sadarkan diri hingga tak perlu dipasang alat bantu selang. David disebut memiliki progres cukup baik lantaran bisa memberikan respon. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak. Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Waktu diketahui restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari Ade ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga tetap kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernama Reda Mantovani belakangan menjadi sorotan karena sempat menawarkan David berdamai dengan mantan anak pejabat pajak Mario Dandi. Reda menawarkan agar kasus ini berakhir dengan restoratif justice. Lantas siapakah sosok Reda Mantovani? Reda Mantovani merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Pria kelahiran 20 Juni 1969 itu memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan lulus pada 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Prancis pada 2001 hingga 2002. Untuk memperdalam bidang keilmuannya, Reda Mantovani melanjutkan pendidikannya untuk kemudian mendapatkan gelar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Reda kemudian dipercaya menjadi tenaga pengajar tidak tetap dengan beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, Reda juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsultas Jenderal RI di Hong Kong pada 2014 hingga 2015. Di pertengahan tahun 2015, Reda mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, karir lain yang pernah dibangunnya antara lain yakni pernah menjadi Kabag TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Reda juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Kini Jaksa Agung mempercayakan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kepadanya pada tahun 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dalam LHKPN yang tercatat memiliki harta kekayaan 7,1 miliar rupiah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Keluarga David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, secara tegas menolak tawaran restoratif justice dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Pihaknya tak akan mundur untuk menuntaskan perkara penganiayaan yang membuat David hingga kini masih terbaring lemas. Sebelumnya, wacana restoratif justice dilontarkan Reda saat menjenguk David pada Kamis 16 Maret kemarin.
Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice sebab David telah menerima tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Hal itu ditambah kondisi korban yang sudah 25 hari dirawat intensif di ruang ICU. Lebih lanjut, Melissa mengaku baru mengetahui Kepala Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovani, menawarkan restoratif justice kepada keluarga David dari awak media. Sebab ketika Reda menjenguk korban, dia hanya menyampaikan soal tuntutan yang mungkin bakal ditempuh. Kejati juga menyatakan jika penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku termasuk kategori berat. Menurutnya saat itu tidak ada pembahasan soal restoratif justice kepada keluarga korban. Sebelumnya Reda sempat membuat pernyataan soal kemungkinan pihaknya menawarkan RJ kepada keluarga korban. Menurutnya, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH saat ini telah diproses hukum dan ditahan, namun Reda menyebut proses restoratif justice masih bisa dilakukan. Namun belakangan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya berlaku untuk AGH. Hal itu disebabkan karena AGH statusnya masih di bawah umur dan dilindungi dalam aturan undang-undang. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantovani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantovani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk 2 tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu, Kejati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu, Reda Mantovani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Shane Lucas. Kejaksaan hanya
memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya. Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus Ya, penganiayaan? dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melissa menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu Melissa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantovani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melissa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu ya. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini? Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolfi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu dari tim pengacara Shane Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Shane Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik, yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta, saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya.
Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsider, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, AD mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, Mahfud MD sendiri cukup vokal untuk menyampaikan update terkait kasus yang menimpa David, anak pengurus GP Ansor ini. Mahfud MD sendiri menginginkan agar Mario Dandi ini dihukum lebih berat. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa Mario Dandi Satrio sedianya dikenakan pasal yang berat. Mario Dandi adalah anak ex-pejabat Dijen Pajak Kemenko Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan seharusnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ini tak hanya dijerat pasal terkait 351 KUHP tentang penganiayaan. Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini, ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas, dan juga di TKP ada pula AG, ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas
telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma, ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya Polisi menawarkan membeberkan upaya detik-detik damai Mario Dedy pada Satrio, pelaku 20 tahun, berinisial menganiaya AG David, karena 17 tahun usianya yang secara masih brutal. di bawah Anak umur, mantan pejabat yakni pajak masih tersebut 15 menganiaya tahun. David di AG Komplek Grand sendiri Permata, Ulu ditetapkan oleh Jami, Pesanggerahan, kepolisian Jakarta Selatan sebagai pada pelaku Senin anak 20 Februari berkonflik 2023 malam. dan Mario AG mengawali aksi merupakan penganiayaannya kekasih dengan dari menyuruh David Mario push up Dandi. sebanyak 50 AD kali. mengatakan statement Selanjutnya Mario Kejati menyuruh DKI David Jakarta yang memeragakan memberikan sikap tobat peluang atau untuk berlutut dengan kedua menawarkan tangan di diversi belakang. pada anak Lebih lengkap AG yang terkait berita berkonflik ini akan dengan hukum dilaporkan ini reporter Tribun semata-mata Jakarta, hanya rekan Anas untuk Furqan Hakim. mempertimbangkan Silakan masa laporan Anda, depan rekan Anas dari Furqan. AG. Selain itu, Ya, baik, Justina, Kejati dan DKI juga Jakarta juga Tribuners, menilai AG tidak partai secara langsung melakukan ini kekerasan Polres terhadap Metro Jakarta korban. Selatan kembali menggelar Hanya saja konferensi kembali pers lagi upaya terkait kasus restoratif justice penganiayaan terhadap pelaku AG ini tidak akan putra dilakukan dari jika salah satu korban pengurus dan pimpinan pusat keluarganya enggan Jaka berdamai Ansor dari diri mereka bernama sendiri. David Meski yang ada masih penawaran berusia atau 17 tahun upaya atau anak agar pejabat baru. AG dan juga Dalam konferensi pihak pers keluarga tersebut, David ini Polres melakukan Metro Jakarta restoratif Selatan justice atau pertemuan dan mengumumkan mediasi dalam upaya satu mendamaikan tersangka baru perkara, lagi, namun yaitu apabila keluarga bernama memang tidak Shane berkenan Lucas bahwa AG ini yang akan berusia berdamai dengan 19 tahun. David, Shane Lucas maka merupakan nantinya Kejati tidak akan rekan memaksakan dari untuk adanya Mario Dandi upaya Satrio yang restoratif sebelumnya justice. atau sudah lebih Upaya dulu restoratif ditetapkan justice sendiri, saudara, sebagai merupakan upaya tersangka mediasi dan juga upaya utama dalam perdamaian kasus yang kemudian penganiayaan dilakukan terhadap David. secara kekeluargaan. Kapolres Metro Hanya Jakarta saja Selatan, ada Kombes 3 Ade tersangka Ari dalam Siaga kasus Gradi penganiayaan menjelaskan ini bahwa dan Kejati kemudian peristiwa mengklarifikasi ini bahwa hanya diawali AG pada yang sekitar diupayakan akan Januari adanya restoratif justice, 2023 namun untuk ketika kedua tersangka lain, Mario yakni Mario mendapat Dandi dan informasi juga dari Shane Lucas. seorang Kejati sendiri menegaskan temannya, sudah teman menutup peluang perempuannya adanya berinisial restoratif APA, justice bahwa karena pacarnya yaitu memang yang keduanya berinisial AG melakukan penganiayaan mendapat berat dengan perlakuan pidana tidak yang baik sudah melampaui aturan dari bisa David. diberlakukannya Setelah itu restoratif justice. Mario Saat mencoba ini mengonfirmasi hal kedua itu kepada tersangka AG yakni Mario dan Dandi AG dan pun Shane Lucas juga membenarkan masih telah menghadapi mendapat kasus hukum perlakuan tidak sampai baik. akhirnya nanti Setelah itu upaya eh, persidangan keduanya akan digelar bersama untuk dengan kedua Shane tersangka. pada David Senin sendiri yang 20 merupakan Februari korban 2023 yang penganiayaan lalu berat yang dilakukan oleh Mario menghampiri atau Dandi ini menemui masih David di terbaring lemas di rumah tempat sakit, kejadian perkara meskipun di sampai saat ini Komplek dari Grand update Permata informasi Ulu yang Jami, diberikan oleh Pesanggerahan, pihak Jakarta keluarga Selatan. bahwa memang kondisi David Saat itu berangsur-angsur membaik. AG David juga berdalih diketahui hanya sudah ingin bisa mengembalikan makan dengan kartu membuka pelajar mulutnya milik sendiri, David. sehingga ini menjadi Namun salah satu hal yang peristiwa itu cukup berujung dengan membahagiakan bagi penganiayaan keluarga korban. Hanya berat saja yang keluarga korban masih diterima terus oleh mengupayakan David. agar David ini bisa kembali Penganiayaan pulih diawali 100% dengan seusai mengalami David yang penganiayaan disuruh sangat berat yang dilakukan melakukan push oleh up sebanyak Mario Dandi yang 20 merupakan kali. anak pegawai Namun pajak saat itu Rafael David Alun Trisambodo. mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, Kuasa hukum David, David Melissa juga Anggraini, mengatakan bahwa saat diminta menjenguk untuk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. David Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Shane Lucas dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk
Berikut David wawancara di kami Rumah bersama Kapolres Sakit Metro Jakarta Mayapada. Selatan Namun Kombes Ade Arif. ucapan atau Di tanggal tawaran yang 20 itu disampaikan oleh Kajati tersangka DKI MDS, Jakarta ini menuai tersangka polemik S, dan membuat sejumlah dan pihak anak langsung buka saksi suara, AG termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya bergerak tak ada ucapan dengan atau mobil, tawaran apapun ketika milik tersangka Kajati DKI Jakarta tersebut MDS menjenguk David, namun mendekati tiba-tiba saat atau ditemui menuju ke awak arah media korban. di Saat itu korban luar berada di rumah Rumah temannya Sakit Mayapada di ini, daerah Kajati mengatakan Ulu bahwa Jami, telah menawarkan Pesanggerahan, Jakarta adanya restoratif Setelah justice sampai di atau sana, upaya damai dan tersangka S penyelesaian bertanya kasus penganiayaan kepada berat tersangka ini MDS, secara kekeluargaan. "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka Dan yang sudah ada MDS berkas menjawab, perkaranya itu "Ntar lu videoin aja." Kemudian tersangka yang S akan disidangkan sekarang yang jelas adalah bertanya, berkas perkaranya "Ya sudah, duluan, mana HP lu?" yaitu berkas perkara A itu. Kemudian Karena tersangka Dia MDS menjawab, dahulu, "Nih, HP karena gua." masih di bawah umur, masih di bawah. Kemudian sesampainya di ya kan, rumah juga menggunakannya. temannya, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makanya dengan memasuki persidangan berat. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan nanti ada kewenangan polisi, ya kan, nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa atau tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kondisi David yang sebetulnya mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan. Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan. Ayah David sekaligus anggota pengurus GP Ansor yakni Jonathan Latumahina kembali membagikan kondisi terkini anaknya seusai dianiaya oleh Mario Dandi. Melalui unggahannya, kondisi David pun semakin membaik dan kesehatannya semakin pulih. Meski begitu, David sempat divonis ada kekurangan hingga tak bisa kembali seperti sedia kala. Hal itu dibagikan oleh Jonathan melalui cuitannya di Twitter pada Minggu 19 Maret 2023. Sebelumnya, Jonathan pernah menuliskan cuitan terkait vonis dokter terhadap anaknya. Dituliskan pihak rumah sakit sempat memvonis David akan memiliki kekurangan. Bahkan kondisi David kemungkinan tidak akan pulih seutuhnya. Meski begitu, Jonathan mengaku tetap akan menerima keadaan anaknya. Di mata Jonathan, David tetap bisa pulih seutuhnya hingga tak akan mengurangi kasih sayangnya kepada sang anak. Lantas tulisan lawas pada 23 Februari itu diunggah ulang pada Minggu 19 Maret. Cuitan tersebut disertai dengan foto terbaru David yang jauh lebih membaik. Potret tersebut disertai dengan tulisan bahwa melalui David, Jonathan bisa belajar menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Bahkan Jonathan berjanji ia dan istrinya akan terus mendampingi David dalam kondisi apapun. Diketahui kini David sudah sadarkan diri hingga tak perlu dipasang alat bantu selang. David disebut memiliki progres cukup baik lantaran bisa memberikan respon. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak. Ya.
Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Untuk diketahui, restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari Ade ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga, karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernama Reda Mantovani belakangan menjadi sorotan karena sempat menawarkan David berdamai dengan mantan anak pejabat pajak Mario Dandi. Reda menawarkan agar kasus ini berakhir dengan restoratif justice. Lantas siapakah sosok Reda Mantovani? Reda Mantovani merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Pria kelahiran 20 Juni 1969 itu memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan lulus pada 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Prancis pada 2001 hingga 2002. Untuk memperdalam bidang keilmuannya, Reda Mantovani melanjutkan pendidikannya untuk kemudian mendapatkan gelar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Reda kemudian dipercaya menjadi tenaga pengajar tidak tetap dengan beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, Reda juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsultas Jenderal RI di Hong Kong pada 2014 hingga 2015. Di pertengahan tahun 2015, Reda mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, karir lain yang pernah dibangunnya antara lain yakni pernah menjadi Kabak TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Reda juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Kini Jaksa Agung mempercayakan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kepadanya pada tahun 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dalam LHKPN yang tercatat memiliki harta kekayaan 7,1 miliar rupiah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Keluarga David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, secara tegas menolak tawaran restoratif justice dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Pihaknya tak akan mundur untuk menuntaskan perkara penganiayaan yang membuat David hingga kini masih terbaring lemas. Sebelumnya, wacana restoratif justice dilontarkan Reda saat menjenguk David pada Kamis 16 Maret kemarin. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice sebab David telah menerima tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Hal itu ditambah kondisi korban yang sudah 25 hari dirawat intensif di ruang ICU. Lebih lanjut, Melissa mengaku baru mengetahui Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani menawarkan restoratif justice kepada keluarga David dari awak media. Sebab ketika Reda menjenguk korban, dia hanya menyampaikan soal tuntutan yang mungkin bakal ditempuh. Kejati juga menyatakan jika penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku termasuk kategori berat.
Menurutnya saat itu tidak ada pembahasan soal restoratif justice kepada keluarga korban. Sebelumnya Reda sempat membuat pernyataan soal kemungkinan pihaknya menawarkan RJ kepada keluarga korban. Menurutnya, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH saat ini telah diproses hukum dan ditahan, namun Reda menyebut proses restoratif justice masih bisa dilakukan. Namun belakangan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya berlaku untuk AGH. Hal itu disebabkan karena AGH statusnya masih di bawah umur dan dilindungi dalam aturan undang-undang. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantopani, dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantopani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantopani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk dua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu, Kejati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu, Reda Mantopani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Shane Lucas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya.
Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus Ya, penganiayaan? dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melissa menyatakan bahwa hanya menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu, Melissa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantovani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melissa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu, Mbak. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini? Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolfi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu dari tim pengacara Shane Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Shane Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik, yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider pasal 354
ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsider, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, AD mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, Mahfud MD sendiri cukup vokal untuk menyampaikan update terkait kasus yang menimpa David, anak pengurus GP Ansor ini. Mahfud MD sendiri menginginkan agar Mario Dandi ini dihukum lebih berat. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa Mario Dandi Satrio sedianya dikenakan pasal yang berat. Mario Dandi adalah anak ex-pejabat Dijen Pajak Kemenko Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan seharusnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ini tak hanya dijerat pasal terkait 351 KUHP tentang penganiayaan. Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini, ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas, dan juga di TKP ada pula AG, ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice.
Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya Polisi menawarkan membeberkan upaya detik-detik damai Mario Dede pada Satrio pelaku 20 tahun berinisial menganiaya AG David karena 17 tahun usianya yang secara masih brutal. di bawah umur, Anak mantan pejabat yakni pajak masih tersebut 15 menganiaya tahun. David di AG Komplek Grand sendiri Permata Ulu ditetapkan oleh Jami, Pesanggerahan kepolisian Jakarta Selatan sebagai pada pelaku Senin anak 20 Februari berkonflik 2023 malam. dan Mario AG mengawali aksi merupakan penganiayaannya kekasih dengan dari menyuruh David Mario push up Dandi. sebanyak 50 AD kali. mengatakan statement Selanjutnya Mario Kejati menyuruh DKI David Jakarta yang memeragakan sikap memberikan tobat peluang atau untuk berlutut dengan kedua menawarkan tangan di diversi belakang. pada anak Lebih AG lengkap yang terkait berita berkonflik ini akan dengan hukum dilaporkan ini reporter Tribun semata-mata Jakarta, hanya Rekan Anas untuk Furqan Hakim. mempertimbangkan Silakan masa laporan Anda, depan Rekan Anas dari Furqan. AG. Selain itu, Ya baik, Justina. Kejati Dan DKI Jakarta juga Tribuners, menilai AG tidak pada secara langsung melakukan Oke. kekerasan Polres terhadap Metro korban. Jakarta Selatan kembali menggelar Hanya saja kembali lagi upaya terkait kasus restoratif justice penganiayaan terhadap pelaku AG ini tidak akan putra dilakukan dari jika salah satu korban pengurus dan PBNU keluarganya enggan Jakarta berdamai Ansor, dari diri mereka bernama sendiri. David Meski yang ada masih penawaran berusia atau 17 tahun upaya atau anak di agar bawah umur. AG dan juga Dalam konferensi pihak pers keluarga tersebut, David ini Polres melakukan Metro Jakarta restoratif Selatan justice atau pertemuan dan mengumumkan mediasi dalam upaya satu mendamaikan tersangka baru perkara, lagi, namun yaitu apabila keluarga bernama memang tidak Shane berkenan Lucas bahwa AG ini yang akan berusia berdamai dengan 19 tahun. David, Shane Lucas maka merupakan nantinya Kejati tidak akan rekan memaksakan dari untuk adanya Mario Dandi upaya Satrio yang restoratif sebelumnya justice. atau sudah lebih Upaya dulu restoratif ditetapkan justice sendiri, saudara, sebagai merupakan upaya tersangka mediasi dan juga upaya utama perdamaian dalam kasus yang kemudian penganiayaan dilakukan terhadap David. secara kekeluargaan. Kapolres Metro Hanya Jakarta saja Selatan, ada Kombes 3 Ade tersangka Ari dalam Syamil kasus Dadi penganiayaan menjelaskan ini bahwa dan Kejati kemudian peristiwa mengklarifikasi ini bahwa hanya AG diawali yang pada diupayakan sekitar akan Januari adanya restoratif 2023 justice, namun untuk ketika kedua tersangka lain, Mario yakni Mario mendapat Dandi dan informasi juga dari Shane Lucas, seorang Kejati sendiri menegaskan temannya, sudah menutup peluang perempuannya adanya berinisial restoratif APA, justice bahwa karena pacarnya yaitu memang yang keduanya berinisial AG melakukan penganiayaan mendapat berat perlakuan dengan pidana tidak yang baik sudah melampaui aturan dari bisa David. diberlakukannya Setelah itu restoratif justice. Mario Saat mencoba ini mengonfirmasi hal kedua itu tersangka kepada yakni AG Mario dan Dandi AG dan pun Shane Lucas juga membenarkan masih telah menghadapi mendapat kasus hukum perlakuan tidak sampai baik. akhirnya nanti Setelah itu upaya persidangan keduanya akan digelar untuk bersama kedua dengan Shane tersangka. pada David sendiri Senin yang 20 merupakan Februari korban 2023 yang penganiayaan lalu berat yang dilakukan oleh Mario Dandi ini menemui masih David di terbaring lemas di rumah tempat sakit, kejadian perkara meskipun di sampai saat ini Komplek dari Grand update Permata informasi Ulu yang Jami, diberikan oleh Pesanggerahan pihak Jakarta keluarga Selatan. bahwa memang kondisi David Saat itu berangsur-angsur membaik. AG David juga berdalih diketahui hanya sudah ingin bisa mengembalikan makan dengan kartu membuka pelajar mulutnya milik sendiri, David. sehingga ini menjadi Namun salah satu hal yang peristiwa itu cukup berujung dengan membahagiakan bagi penganiayaan keluarga korban. Hanya berat saja yang keluarga korban masih diterima terus oleh mengupayakan David. agar David ini bisa kembali Penganiayaan pulih diawali 100% seusai mengalami David yang penganiayaan disuruh sangat berat yang dilakukan melakukan push oleh up sebanyak Mario Dandi yang 20 merupakan kali. anak pegawai Namun pajak saat itu Rafael David Alun Trisambodo. mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, Kuasa hukum David, Melissa juga Anggraini, mengatakan bahwa saat diminta menjenguk untuk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. David Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Shane Lucas dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk Berikut David wawancara di kami Rumah bersama Kapolres Sakit Metro Jakarta Mayapada. Selatan, Namun Kombes Ade Ari. ucapan atau
Tawaran tanggal 20 yang itu disampaikan oleh Kajati tersangka DKI MDS, Jakarta ini menuai tersangka polemik S, dan membuat sejumlah dan pihak anak langsung buka saksi suara, AG termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya bergerak tak ada ucapan dengan atau mobil tawaran apapun ketika milik tersangka Kajati DKI Jakarta tersebut MDS menjenguk David, namun mendekati tiba-tiba saat atau mau ditemui menuju ke awak arah media korban. di Saat itu korban luar berada di rumah Rumah temannya Sakit Mayapada di ini, daerah Kajati mengatakan Hulu bahwa Jambi, telah menawarkan Persawahan, Jakarta adanya restoratif Setelah justice sampai di atau sana, upaya damai dan tersangka S penyelesaian bertanya kasus penganiayaan kepada berat tersangka ini MDS, secara kekeluargaan. "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka dan yang sudah ada MDS berkas menjawab, perkaranya itu "Ntar lu videoin aja." Kemudian tersangka yang S akan disidangkan sekarang yang jelas adalah bertanya, berkas perkaranya sudah "Ya sudah, duluan, mana HP lu?" yaitu berkas perkara A itu. Kemudian Karena tersangka Pak, dia MDS lebih menjawab, dahulu, "Nih, HP karena gua." masih di bawah umur, masih di bawah. Kemudian sesampainya di ya kan, rumah kita juga menggunakannya. temannya Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makanya dengan untuk memasuki persidangan berat, lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan nanti ada kewenangan polisi, ya kan, nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara itu. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kondisi David yang kebetulan mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang kejadian akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang kurang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan. Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan. Ayah David sekaligus anggota pengurus GP Ansor yakni Jonathan Latumahina kembali membagikan kondisi terkini anaknya seusai dianiaya oleh Mario Dandi. Melalui unggahannya, kondisi David pun semakin membaik dan kesehatannya semakin pulih. Meski begitu, David sempat divonis ada kekurangan hingga tak bisa kembali seperti sedia kala. Hal itu dibagikan oleh Jonathan melalui cuitannya di Twitter pada Minggu 19 Maret 2023. Sebelumnya, Jonathan pernah menuliskan cuitan terkait vonis dokter terhadap anaknya. Dituliskan pihak rumah sakit sempat memvonis David akan memiliki kekurangan. Bahkan kondisi David kemungkinan tidak akan pulih seutuhnya. Meski begitu, Jonathan mengaku tetap akan menerima keadaan anaknya. Di mata Jonathan, David tetap bisa pulih seutuhnya hingga tak akan mengurangi kasih sayangnya kepada sang anak. Lantas tulisan lawas pada 23 Februari itu diunggah ulang pada Minggu 19 Maret. Cuitan tersebut disertai dengan foto terbaru David yang jauh lebih membaik. Potret tersebut disertai dengan tulisan bahwa melalui David, Jonathan bisa belajar menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Bahkan Jonathan berjanji ia dan istrinya akan terus mendampingi David dalam kondisi apapun. Diketahui kini David sudah sadarkan diri hingga tak perlu dipasang alat bantu selang. David disebut memiliki progres cukup baik lantaran bisa memberikan respon. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak,
Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Untuk diketahui, restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari Ade ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih di bawah masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernama Reda Mantovani belakangan menjadi sorotan karena sempat menawarkan David berdamai dengan mantan anak pejabat pajak Mario Dandi. Reda menawarkan agar kasus ini berakhir dengan restoratif justice. Lantas siapakah sosok Reda Mantovani? Reda Mantovani merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Pria kelahiran 20 Juni 1969 itu memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan lulus pada 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Prancis pada 2001 hingga 2002. Untuk memperdalam bidang keilmuannya, Reda Mantovani melanjutkan pendidikannya untuk kemudian mendapatkan gelar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Reda kemudian dipercaya menjadi tenaga pengajar tidak tetap dengan beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, Reda juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsultas Jenderal RI di Hong Kong pada 2014 hingga 2015. Di pertengahan tahun 2015, Reda mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, karir lain yang pernah dibangunnya antara lain yakni pernah menjadi Kabak TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Reda juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Kini Jaksa Agung mempercayakan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kepadanya pada tahun 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dalam LHKPN yang tercatat memiliki harta kekayaan 7,1 miliar rupiah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Keluarga David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, secara tegas menolak tawaran restoratif justice dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Pihaknya tak akan mundur untuk menuntaskan perkara penganiayaan yang membuat David hingga kini masih terbaring lemas. Sebelumnya, wacana restoratif justice dilontarkan Reda saat menjenguk David pada Kamis 16 Maret kemarin. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice sebab David telah menerima tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Hal itu ditambah kondisi korban yang sudah 25 hari dirawat intensif di ruang ICU. Lebih lanjut, Melissa mengaku baru mengetahui Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani menawarkan restoratif justice kepada keluarga David dari awak media. Sebab ketika Reda menjenguk korban, dia hanya menyampaikan soal tuntutan yang mungkin bakal ditempuh. Kejati juga menyatakan jika penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku termasuk kategori berat.
Menurutnya saat itu tidak ada pembahasan soal restoratif justice kepada keluarga korban. Sebelumnya Reda sempat membuat pernyataan soal kemungkinan pihaknya menawarkan RJ kepada keluarga korban. Menurutnya, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH saat ini telah diproses hukum dan ditahan, namun Reda menyebut proses restoratif justice masih bisa dilakukan. Namun belakangan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya berlaku untuk AGH. Hal itu disebabkan karena AGH statusnya masih di bawah umur dan dilindungi dalam aturan undang-undang. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantopani, dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantopani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantopani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk dua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu, Kejati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu, Reda Mantopani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Shane Lucas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya.
Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus Ya, penganiayaan? dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melisa menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu, Melisa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantovani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melisa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu, Mbak. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini. Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolvi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu, dari tim pengacara Shane Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Shane Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta, saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider pasal 354
ayat 1 KUHP lebih subsidiar, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsidiar, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, AD mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, Mahfud MD sendiri cukup vokal untuk menyampaikan update terkait kasus yang menimpa David, anak pengurus GP Ansor ini. Mahfud MD sendiri menginginkan agar Mario Dandi ini dihukum lebih berat. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa Mario Dandi Satrio sedianya dikenakan pasal yang berat. Mario Dandi adalah anak ex-pejabat Dijen Pajak Kemenko Rafael Aluntri Sambodo. Mahfud MD mengatakan seharusnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ini tak hanya dijerat pasal terkait 351 KUHP tentang penganiayaan. Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini, ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas. Dan juga di TKP ada pula AG, ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice.
Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya Polisi menawarkan membeberkan upaya detik-detik damai Mario Dendi pada Satrio, pelaku 20 tahun, berinisial menganiaya AG David, karena 17 tahun, usianya yang secara masih brutal. di bawah umur, Anak mantan pejabat yakni pajak masih tersebut 15 menganiaya tahun. David di AG Komplek Grand sendiri Permata, Ulu ditetapkan oleh Jami, Pesanggerahan, kepolisian Jakarta Selatan sebagai pada pelaku Senin anak 20 Februari berkonflik 2023 malam. dan Mario AG mengawali aksi merupakan penganiayaannya kekasih dengan dari menyuruh David Mario push up Dandi. sebanyak 50 AD kali. mengatakan statement Selanjutnya Mario Kejati menyuruh DKI David Jakarta yang memeragakan memberikan sikap tobat peluang atau untuk berlutut dengan kedua menawarkan tangan di diversi belakang. pada anak Lebih lengkap AG yang terkait berita berkonflik ini akan dengan hukum dilaporkan ini reporter Tribun semata-mata Jakarta, hanya rekan Anas untuk Furqan Hakim. mempertimbangkan Silakan masa laporan Anda, depan rekan Anas dari Furqan. AG. Selain itu, Ya baik, Justina. Kejati DKI Dan juga Jakarta juga Tribuners, menilai AG tidak pada secara langsung melakukan ini kekerasan Polres terhadap Metro Jakarta korban. Selatan kembali menggelar Hanya saja konferensi kembali pers lagi upaya terkait kasus restoratif justice penganiayaan terhadap pelaku terhadap AG ini tidak akan putra dilakukan dari jika salah satu korban pengurus dan pimpinan pusat keluarganya enggan GP berdamai Ansor dari diri mereka bernama sendiri. David Meski yang ada masih penawaran berusia atau 17 tahun upaya atau anak di agar bawah umur. AG dan juga Dalam konferensi pihak pers keluarga tersebut, David ini Polres melakukan Metro Jakarta restoratif Selatan justice atau pertemuan dan mengumumkan mediasi dalam upaya satu mendamaikan tersangka baru perkara, lagi, namun yaitu apabila keluarga bernama memang tidak Shane berkenan Lucas bahwa AG ini yang akan berusia berdamai dengan 19 tahun. David, Shane Lucas maka merupakan nantinya Kejati tidak akan rekan memaksakan dari untuk adanya Mario Dandi upaya Satrio yang restoratif sebelumnya justice. atau sudah lebih Upaya dulu restoratif ditetapkan justice sendiri, saudara, sebagai merupakan upaya tersangka mediasi dan juga upaya utama dalam perdamaian kasus yang kemudian penganiayaan dilakukan terhadap David. secara kekeluargaan. Kapolres Hanya Metro Jakarta saja Selatan, ada Kombes 3 Ade tersangka Ari dalam Syam kasus Indradi penganiayaan menjelaskan ini bahwa dan Kejati kemudian peristiwa mengklarifikasi ini bahwa hanya AG diawali yang pada diupayakan sekitar akan Januari adanya restoratif justice, 2023 namun untuk ketika kedua tersangka lain, Mario yakni Mario mendapat Dandi dan informasi juga dari Shane Lucas, seorang Kejati sendiri menegaskan temannya, sudah teman menutup peluang perempuannya adanya berinisial restoratif APA, justice bahwa karena pacarnya yaitu memang yang keduanya berinisial AG melakukan penganiayaan mendapat berat dengan perlakuan pidana tidak yang baik sudah melampaui aturan dari bisa David. diberlakukannya Setelah itu restoratif justice. Mario Saat mencoba ini mengonfirmasi hal kedua itu tersangka kepada yakni AG Mario dan Dandi AG dan pun Shane Lucas juga membenarkan masih telah menghadapi mendapat kasus hukum perlakuan tidak sampai baik. akhirnya nanti Setelah itu upaya eh, persidangan keduanya akan digelar untuk bersama kedua dengan Shane tersangka. pada David sendiri Senin yang 20 merupakan Februari korban 2023 yang penganiayaan lalu berat yang dilakukan oleh Mario menghampiri atau Dandi ini menemui masih David di terbaring lemas di rumah tempat sakit, kejadian meskipun perkara di sampai saat ini Komplek dari Grand update Permata informasi Ulu yang Jami diberikan oleh Pesanggerahan pihak Jakarta keluarga Selatan. bahwa memang kondisi David Saat itu berangsur-angsur membaik. AG David juga diketahui berdalih hanya sudah ingin bisa mengembalikan makan dengan kartu membuka pelajar mulutnya milik sendiri, David. sehingga ini menjadi Namun salah satu hal yang peristiwa itu cukup berujung dengan membahagiakan bagi penganiayaan keluarga korban. Hanya berat saja yang keluarga korban masih diterima terus oleh mengupayakan David. agar David ini bisa kembali Penganiayaan pulih diawali 100% seusai mengalami David yang penganiayaan disuruh sangat berat yang dilakukan melakukan push oleh up sebanyak Mario Dandi yang 20 merupakan kali. anak pegawai Namun pajak saat itu Rafael David Alun Trisambodo. mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, Kuasa hukum David, David Melissa juga Anggraini, mengatakan bahwa saat diminta menjenguk untuk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan Mario anak pejabat hingga pajak ini. terjadilah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. David Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Shane Lucas dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada. Namun ucapan atau
Tawaran tanggal 20 yang itu disampaikan oleh Kajati tersangka DKI MDS, Jakarta ini menuai tersangka polemik S, dan membuat sejumlah dan pihak anak langsung buka saksi suara, AG termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya bergerak tak ada ucapan dengan atau mobil tawaran apapun milik ketika tersangka Kajati DKI Jakarta tersebut MDS menjenguk David, namun mendekati tiba-tiba saat atau ditemui menuju ke awak arah media korban. di Saat itu korban luar berada di rumah Rumah temannya Sakit Mayapada di ini, daerah Kajati mengatakan Ulu bahwa Jami, telah menawarkan Pesanggerahan, Jakarta adanya Selatan. restoratif Setelah justice sampai di atau sana, upaya damai dan tersangka S penyelesaian bertanya kasus penganiayaan kepada berat tersangka ini MDS, secara kekeluargaan. "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka dan yang sudah ada MDS berkas menjawab, perkaranya itu "Ntar lu videoin aja." Kemudian tersangka yang S akan disidangkan sekarang yang jelas adalah bertanya, yang berkas perkaranya sudah "Ya sudah, duluan, mana HP lu?" yaitu berkas perkara A itu. Kemudian Karena tersangka Dia MDS menjawab, dahulu, "Nih, HP karena gua." masih di bawah umur, masih di bawah. Kemudian sesampainya di ya kan, rumah juga menggunakannya. temannya Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makanya dengan memasuki persidangan berat, lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan nanti ada kewenangan yang tinggi, ya kan, nanti itu kan sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya akan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Dengan kondisi David yang kebetulan mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang kejadian terjadi solusi baik atau mungkin sebenarnya akan Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang kurang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan. Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan. Ayah David sekaligus anggota pengurus GP Ansor yakni Jonathan Latumahina kembali membagikan kondisi terkini anaknya seusai dianiaya oleh Mario Dandi. Melalui unggahannya, kondisi David pun semakin membaik dan kesehatannya semakin pulih. Meski begitu, David sempat divonis ada kekurangan hingga tak bisa kembali seperti sedia kala. Hal itu dibagikan oleh Jonathan melalui cuitannya di Twitter pada Minggu 19 Maret 2023. Sebelumnya, Jonathan pernah menuliskan cuitan terkait vonis dokter terhadap anaknya. Dituliskan pihak rumah sakit sempat memvonis David akan memiliki kekurangan. Bahkan kondisi David kemungkinan tidak akan pulih seutuhnya. Meski begitu, Jonathan mengaku tetap akan menerima keadaan anaknya. Di mata Jonathan, David tetap bisa pulih seutuhnya hingga tak akan mengurangi kasih sayangnya kepada sang anak. Lantas tulisan lawas pada 23 Februari itu diunggah ulang pada Minggu 19 Maret. Cuitan tersebut disertai dengan foto terbaru David yang jauh lebih membaik. Potret tersebut disertai dengan tulisan bahwa melalui David, Jonathan bisa belajar menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Bahkan Jonathan berjanji ia dan istrinya akan terus mendampingi David dalam kondisi apapun. Diketahui kini David sudah sadarkan diri hingga tak perlu dipasang alat bantu selang. David disebut memiliki progres cukup baik lantaran bisa memberikan respon. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak. Ya.
Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Untuk diketahui, restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari Ade ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan sekarang yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih di bawah masih kategori anak-anak, ya kan, masih di bawah. Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga tetap kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernama Reda Mantovani belakangan menjadi sorotan karena sempat menawarkan David berdamai dengan mantan anak pejabat pajak Mario Dandi. Reda menawarkan agar kasus ini berakhir dengan restoratif justice. Lantas siapakah sosok Reda Mantovani? Reda Mantovani merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Pria kelahiran 20 Juni 1969 itu memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan lulus pada 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Prancis pada 2001 hingga 2002. Untuk memperdalam bidang keilmuannya, Reda Mantovani melanjutkan pendidikannya untuk kemudian mendapatkan gelar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Reda kemudian dipercaya menjadi tenaga pengajar tidak tetap dengan beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, Reda juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsultas Jenderal RI di Hong Kong pada 2014 hingga 2015. Di pertengahan tahun 2015, Reda mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, karir lain yang pernah dibangunnya antara lain yakni pernah menjadi Kabag TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Reda juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Kini Jaksa Agung mempercayakan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kepadanya pada tahun 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dalam LHKPN yang tercatat memiliki harta kekayaan 7,1 miliar rupiah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Keluarga David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, secara tegas menolak tawaran restoratif justice dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Pihaknya tak akan mundur untuk menuntaskan perkara penganiayaan yang membuat David hingga kini masih terbaring lemas. Sebelumnya, wacana restoratif justice dilontarkan Reda saat menjenguk David pada Kamis 16 Maret kemarin. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice sebab David telah menerima tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Hal itu ditambah kondisi korban yang sudah 25 hari dirawat intensif di ruang ICU. Lebih lanjut, Melissa mengaku baru mengetahui Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani menawarkan restoratif justice kepada keluarga David dari awak media. Sebab ketika Reda menjenguk korban, dia hanya menyampaikan soal tuntutan yang mungkin bakal ditempuh. Kejati juga menyatakan jika penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku termasuk kategori berat.
Menurutnya saat itu tidak ada pembahasan soal restoratif justice kepada keluarga korban. Sebelumnya Reda sempat membuat pernyataan soal kemungkinan pihaknya menawarkan RJ kepada keluarga korban. Menurutnya, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH saat ini telah diproses hukum dan ditahan, namun Reda menyebut proses restoratif justice masih bisa dilakukan. Namun belakangan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya berlaku untuk AGH. Hal itu disebabkan karena AGH statusnya masih di bawah umur dan dilindungi dalam aturan undang-undang. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantopani, dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantopani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantopani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk dua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu, Kejati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu, Reda Mantopani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Shane Lucas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya.
Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus Ya, penganiayaan? dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melisa menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu, Melisa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantovani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melisa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu ya. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini. Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolfi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu, dari tim pengacara Shane Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Shane Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider pasal 354
ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsider, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, AD mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, Mahfud MD sendiri cukup vokal untuk menyampaikan update terkait kasus yang menimpa David, anak pengurus GP Ansor ini. Mahfud MD sendiri menginginkan agar Mario Dandi ini dihukum lebih berat. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa Mario Dandi Satrio sedianya dikenakan pasal yang berat. Mario Dandi adalah anak ex-pejabat Dijen Pajak Kemenko Rafael Aluntri Sambodo. Mahfud MD mengatakan seharusnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ini tak hanya dijerat pasal terkait 351 KUHP tentang penganiayaan. Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini, ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas. Dan juga di TKP ada pula AG, ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice.
Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya Polisi menawarkan membeberkan upaya detik-detik damai Mario Dendi pada Satrio pelaku 20 tahun berinisial menganiaya AG David karena 17 tahun usianya yang secara masih brutal. di bawah umur, Anak mantan pejabat yakni pajak masih tersebut 15 menganiaya tahun. David di AG Komplek Grand sendiri Permata Ulu ditetapkan oleh Jami, Pesanggerahan, kepolisian Jakarta Selatan sebagai pada pelaku Senin anak 20 Februari berkonflik 2023 malam. dan Mario AG mengawali aksi merupakan penganiayaannya kekasih dengan dari menyuruh David Mario push up Dandi. sebanyak 50 AD kali. mengatakan statement Selanjutnya Mario Kejati menyuruh DKI David Jakarta yang memeragakan memberikan sikap tobat peluang atau untuk berlutut dengan menawarkan kedua tangan di diversi belakang. pada anak Lebih lengkap AG yang terkait berita berkonflik ini akan dengan hukum dilaporkan ini reporter Tribun semata-mata Jakarta, hanya rekan Anas untuk Furqan Hakim. mempertimbangkan Silakan masa laporan Anda, depan rekan Anas dari Furqan. AG. Selain itu, Ya, baik, Justina. Kejati Dan DKI Jakarta juga Tribuners, menilai AG tidak terkait secara langsung melakukan ini, kekerasan Polres terhadap Metro korban. Jakarta Selatan kembali menggelar Hanya saja kembali konferensi lagi upaya terkait kasus restoratif justice penganiayaan terhadap pelaku AG ini tidak akan putra dilakukan dari jika salah satu korban pengurus dan pimpinan pusat keluarganya enggan Jaga berdamai Ansor dari diri mereka bernama sendiri. David Meski yang ada masih penawaran berusia atau 17 tahun upaya atau anak agar pejabat baru. AG dan juga Dalam konferensi pihak pers keluarga tersebut, David ini Polres melakukan Metro Jakarta restoratif Selatan justice atau pertemuan dan mengumumkan mediasi dalam upaya satu mendamaikan tersangka baru perkara, lagi, namun yaitu apabila keluarga bernama memang tidak Shane berkenan Lucas bahwa AG ini yang akan berusia berdamai 19 dengan tahun. David, Shane Lucas maka merupakan nantinya Kejati tidak akan rekan memaksakan dari untuk adanya Mario Dandi upaya Satrio yang restoratif sebelumnya justice. atau sudah lebih Upaya dulu restoratif ditetapkan justice sendiri, saudara, sebagai merupakan upaya tersangka mediasi dan juga upaya utama dalam perdamaian kasus yang kemudian penganiayaan dilakukan terhadap David. secara kekeluargaan. Kapolres Metro Hanya Jakarta saja Selatan, ada Kombes 3 Ade tersangka Ari dalam Sian kasus Indradi penganiayaan menjelaskan ini bahwa dan Kejati kemudian peristiwa mengklarifikasi ini bahwa hanya AG diawali yang pada diupayakan sekitar akan Januari adanya restoratif justice, 2023 namun untuk ketika kedua tersangka lain, Mario yakni Mario mendapat Dandi dan informasi juga Shane dari Lucas, seorang Kejati sendiri menegaskan temannya, sudah teman menutup peluang perempuannya adanya berinisial restoratif APA, justice bahwa karena pacarnya yaitu memang yang keduanya berinisial AG melakukan penganiayaan mendapat berat dengan perlakuan pidana tidak yang baik sudah melampaui aturan dari bisa David. diberlakukannya Setelah itu restoratif justice. Mario Saat mencoba ini mengonfirmasi hal kedua itu kepada tersangka AG yakni Mario dan Dandi AG dan pun Shane Lucas juga membenarkan masih telah menghadapi mendapat kasus hukum perlakuan tidak sampai baik. akhirnya nanti Setelah itu upaya eh, persidangan keduanya akan digelar untuk bersama kedua dengan Shane tersangka. pada David Senin sendiri yang 20 merupakan Februari korban 2023 yang penganiayaan lalu berat yang dilakukan oleh Mario menghampiri atau Dandi ini menemui masih David di terbaring lemas di rumah tempat sakit, kejadian meskipun perkara di sampai saat ini Komplek dari Grand update Permata informasi Ulu yang Jami, diberikan oleh Pesanggerahan, pihak Jakarta keluarga Selatan. bahwa memang kondisi David Saat itu berangsur-angsur membaik. AG David juga diketahui berdalih hanya sudah ingin bisa mengembalikan makan dengan kartu membuka pelajar mulutnya milik sendiri, David. sehingga ini menjadi Namun salah satu hal yang peristiwa itu cukup berujung dengan membahagiakan bagi penganiayaan keluarga korban. Hanya berat saja yang keluarga korban masih diterima terus oleh mengupayakan David. agar David ini bisa kembali Penganiayaan pulih diawali 100% seusai mengalami David yang penganiayaan disuruh sangat berat yang melakukan dilakukan push oleh up sebanyak Mario Dandi yang 20 merupakan kali. anak pegawai Namun pajak saat itu Rafael David Alun Trisambodo. mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, Kuasa hukum David, David Melissa juga Anggraini, mengatakan bahwa saat diminta menjenguk untuk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. David Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Shane Lucas dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk Berikut David wawancara di kami Rumah bersama Kapolres Sakit Metro Jakarta Mayapada. Selatan, Namun Kombes Ade Ari. ucapan atau
tanggal Tawaran yang 20 itu disampaikan oleh Kajati tersangka DKI MDS, Jakarta ini menuai tersangka polemik S, dan membuat sejumlah dan pihak anak langsung buka saksi suara, AG termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya bergerak tak ada ucapan dengan atau mobil tawaran apapun milik ketika tersangka Kajati DKI Jakarta tersebut MDS menjenguk David, namun mendekati tiba-tiba saat atau mau ditemui menuju ke awak arah media korban. di Saat itu korban luar berada di rumah Rumah temannya Sakit Mayapada di ini, daerah Kajati mengatakan bahwa Mujani, telah menawarkan persawahan Jakarta adanya restoratif Setelah justice sampai di atau sana, upaya damai dan tersangka S penyelesaian bertanya kasus penganiayaan kepada berat tersangka ini MDS, secara kekeluargaan. "Den, ntar gua ngapain?" Kemudian tersangka dan yang sudah ada MDS berkas menjawab, perkaranya itu "Ntar lu videoin aja." Kemudian tersangka yang S akan disidangkan sekarang yang jelas adalah bertanya, berkas perkaranya "Ya sudah, duluan, mana HP lu?" yaitu berkas perkara A itu. Kemudian Karena tersangka dia MDS menjawab, dahulu, "Nih, HP karena gua." masih di bawah umur, masih di bawah. Kemudian sesampainya di ya kan, rumah juga menggunakannya. temannya, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makanya dengan memasuki persidangan seberat, lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih ada masih di penyidikan berarti ada kewenangan polisi, ya kan, nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kondisi David yang kebetulan mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang kejadian yang terjadi solusi baik atau mungkin sebenarnya Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang kurang tergantung dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan. Nah, mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan. Ayah David sekaligus anggota pengurus GP Ansor yakni Jonathan Latumahina kembali membagikan kondisi terkini anaknya seusai dianiaya oleh Mario Dandi. Melalui unggahannya, kondisi David pun semakin membaik dan kesehatannya semakin pulih. Meski begitu, David sempat divonis ada kekurangan hingga tak bisa kembali seperti sedia kala. Hal itu dibagikan oleh Jonathan melalui cuitannya di Twitter pada Minggu 19 Maret 2023. Sebelumnya, Jonathan pernah menuliskan cuitan terkait vonis dokter terhadap anaknya. Dituliskan pihak rumah sakit sempat memvonis David akan memiliki kekurangan. Bahkan kondisi David kemungkinan tidak akan pulih seutuhnya. Meski begitu, Jonathan mengaku tetap akan menerima keadaan anaknya. Di mata Jonathan, David tetap bisa pulih seutuhnya hingga tak akan mengurangi kasih sayangnya kepada sang anak. Lantas tulisan lawas pada 23 Februari itu diunggah ulang pada Minggu 19 Maret. Cuitan tersebut disertai dengan foto terbaru David yang jauh lebih membaik. Potret tersebut disertai dengan tulisan bahwa melalui David, Jonathan bisa belajar menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Bahkan Jonathan berjanji ia dan istrinya akan terus mendampingi David dalam kondisi apapun. Diketahui kini David sudah sadarkan diri hingga tak perlu dipasang alat bantu selang. David disebut memiliki progres cukup baik lantaran bisa memberikan respon. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak,
Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Untuk diketahui, restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari AD ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan sekarang yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga, karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernama Reda Mantovani belakangan menjadi sorotan karena sempat menawarkan David berdamai dengan mantan anak pejabat pajak Mario Dandi. Reda menawarkan agar kasus ini berakhir dengan restoratif justice. Lantas siapakah sosok Reda Mantovani? Reda Mantovani merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Pria kelahiran 20 Juni 1969 itu memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan lulus pada 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Prancis pada 2001 hingga 2002. Untuk memperdalam bidang keilmuannya, Reda Mantovani melanjutkan pendidikannya untuk kemudian mendapatkan gelar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Reda kemudian dipercaya menjadi tenaga pengajar tidak tetap dengan beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, Reda juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsultas Jenderal RI di Hong Kong pada 2014 hingga 2015. Di pertengahan tahun 2015, Reda mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, karir lain yang pernah dibangunnya antara lain yakni pernah menjadi Kabak TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Reda juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Kini Jaksa Agung mempercayakan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kepadanya pada tahun 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dalam LHKPN yang tercatat memiliki harta kekayaan 7,1 miliar rupiah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Keluarga David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, secara tegas menolak tawaran restoratif justice dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Pihaknya tak akan mundur untuk menuntaskan perkara penganiayaan yang membuat David hingga kini masih terbaring lemas. Sebelumnya, wacana restoratif justice dilontarkan Reda saat menjenguk David pada Kamis 16 Maret kemarin. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice sebab David telah menerima tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Hal itu ditambah kondisi korban yang sudah 25 hari dirawat intensif di ruang ICU. Lebih lanjut, Melissa mengaku baru mengetahui Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani menawarkan restoratif justice kepada keluarga David dari awak media. Sebab ketika Reda menjenguk korban, dia hanya menyampaikan soal tuntutan yang mungkin bakal ditempuh. Kejati juga menyatakan jika penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku termasuk kategori berat. Menurutnya saat itu tidak ada pembahasan
soal restoratif justice kepada keluarga korban. Sebelumnya, Reda sempat membuat pernyataan soal kemungkinan pihaknya menawarkan RJ kepada keluarga korban. Menurutnya, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH saat ini telah diproses hukum dan ditahan, namun Reda menyebut proses restoratif justice masih bisa dilakukan. Namun belakangan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya berlaku untuk AGH. Hal itu disebabkan karena AGH statusnya masih di bawah umur dan dilindungi dalam aturan undang-undang. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantopani, dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantopani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantopani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk dua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu, Kejati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu, Reda Mantopani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Shane Lucas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya. Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu
pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus Ya, penganiayaan? dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melissa menyatakan bahwa hanya menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu, Melissa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantovani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melissa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu, Mbak. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini? Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolfi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu dari tim pengacara Shane Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Shane Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik, yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsider, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara
Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, Ade mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara terkait 351 KUHP tentang penganiayaan, Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini, ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas, dan juga di TKP ada pula AG. Ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan Polisi hanya membeberkan menawarkan upaya detik-detik damai Mario Dandi pada Satrio, pelaku 20 tahun, berinisial menganiaya AG David, karena 17 tahun usianya yang secara masih brutal. di bawah umur, Anak mantan pejabat yakni pajak masih tersebut 15 menganiaya tahun. David di AG Komplek Grand sendiri Permata, ditetapkan Ulu oleh Jami, kepolisian Pesanggerahan, Jakarta Selatan sebagai pada pelaku Senin anak 20 Februari berkonflik, 2023 malam. dan Mario AG mengawali aksi merupakan penganiayaannya kekasih dengan dari menyuruh David Mario push up Dandi. sebanyak 50 Ade kali. mengatakan statement Selanjutnya Mario Kejati menyuruh DKI David Jakarta yang memeragakan sikap memberikan taubat peluang atau untuk berlutut dengan kedua menawarkan tangan di diversi belakang. pada anak Lebih lengkap AG yang terkait berita ini berkonflik akan dengan hukum dilaporkan ini reporter Tribun semata-mata Jakarta, hanya rekan Anas untuk Furqan Hakim. mempertimbangkan Silakan masa laporan Anda, depan rekan Anas dari Furqan. AG. Selain itu, Ya baik, Justina, Kejati dan DKI Jakarta juga Tribuners, menilai AG tidak pada secara langsung melakukan Polres kekerasan terhadap Metro korban. Jakarta Selatan kembali menggelar Hanya saja kembali lagi upaya terkait kasus restoratif justice penganiayaan terhadap pelaku AG ini tidak akan putra dilakukan dari jika salah satu korban pengurus dan jaringan pusat keluarganya enggan GP berdamai Ansor dari diri mereka bernama sendiri. David Meski yang ada masih penawaran berusia atau 17 tahun upaya atau anak di agar bawah umur. AG dan juga Dalam konteks pihak kasus keluarga tersebut, David ini Polres melakukan Metro Jakarta restoratif Selatan justice atau pertemuan dan mengumumkan mediasi dalam upaya satu mendamaikan tersangka baru perkara, lagi, namun yaitu apabila keluarga bernama memang tidak Shane berkenan Lucas bahwa AG ini yang akan berusia berdamai dengan 19 tahun. David, Shane Lucas maka merupakan nantinya Kejati tidak akan rekan memaksakan dari untuk adanya Mario Dandi upaya Satrio yang restoratif sebelumnya justice. atau sudah lebih Upaya dulu restoratif ditetapkan justice sendiri, saudara, sebagai merupakan upaya tersangka mediasi dan juga upaya utama dalam perdamaian kasus yang kemudian penganiayaan dilakukan terhadap David. secara kekeluargaan.
Kapolres Hanya Metro Jakarta saja Selatan, ada Kombes 3 Ade tersangka Ari dalam Syamil kasus Dadi penganiayaan menjelaskan ini bahwa dan Kejati kemudian peristiwa mengklarifikasi ini bahwa hanya AG diawali yang pada diupayakan sekitar akan Januari adanya restoratif justice, 2023 namun untuk ketika kedua tersangka lain, yakni Mario mendapat Dandi dan informasi juga dari Shane Lucas, seorang Kejati sendiri temannya menegaskan sudah menutup peluang perempuan yang adanya berinisial restoratif APA justice bahwa karena pacarnya yaitu memang yang keduanya berinisial AG melakukan penganiayaan mendapat berat dengan perlakuan pidana tidak yang baik sudah melampaui aturan dari bisa David. diberlakukannya Setelah itu restoratif justice. Mario Saat mencoba ini mengonfirmasi hal kedua itu tersangka kepada yakni AG Mario dan Dandi AG dan pun Shane Lucas juga membenarkan masih telah menghadapi mendapat kasus hukum perlakuan tidak sampai baik. akhirnya nanti Setelah itu upaya persidangan keduanya akan digelar bersama untuk kedua dengan Sen tersangka. pada David sendiri Senin yang 20 merupakan Februari korban 2023 yang penganiayaan lalu berat yang dilakukan oleh Mario menghampiri atau Dandi ini menemui masih David di terbaring lemas di rumah tempat sakit kejadian perkara meskipun di sampai saat ini Komplek dari Grand update Permata informasi AU yang Jami diberikan oleh Pesanggerahan pihak Jakarta keluarga Selatan. bahwa memang kondisi David Saat itu berangsur-angsur membaik. AG David juga diketahui berdalih hanya sudah ingin bisa mengembalikan makan dengan kartu membuka pelajar mulutnya milik sendiri David, sehingga ini menjadi namun salah satu berat yang melakukan dilakukan oleh push up sebanyak Mario Dandi yang 20 merupakan kali. anak pegawai Namun pajak saat itu Rafael David Alun Trisambodo. mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, Kuasa hukum David Melissa juga Anggraini mengatakan bahwa saat diminta menjenguk untuk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. David Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Shane Lucas dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk Berikut David wawancara di kami Rumah bersama Kapolres Sakit Metro Jakarta Mayapada. Selatan, Namun Kombes Ade Ari. ucapan atau tawaran yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta ini menuai polemik dan membuat sejumlah pihak langsung buka suara, termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya tak ada ucapan atau tawaran apapun ketika Kajati DKI Jakarta tersebut menjenguk David, namun tiba-tiba saat ditemui awak media di luar Rumah Sakit Mayapada ini, Kajati mengatakan bahwa telah menawarkan adanya restoratif justice atau upaya damai dan penyelesaian kasus penganiayaan berat ini secara kekeluargaan. Dan ntar gua ngapain? Kemudian tersangka dan yang sudah ada MDS menjawab, itu ntar lu videoin aja. Kemudian tersangka S akan disidangkan sekarang yang jelas adalah bertanya, perkaranya ya sudah, mana HP lu? Itu berkas perkara A itu. Kemudian karena tersangka MDS menjawab, nih karena masih di bawah umur, masih di bawah. Kemudian sesampainya di rumah temannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lalu kemudian upaya restoratif justice akhirnya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, berarti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice,
Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, atau tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Dengan kondisi David yang kebetulan mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang kejadian terjadi solusi baik atau mungkin sebenarnya pidana? Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan? Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan. Ayah David sekaligus anggota pengurus GP Ansor yakni Jonathan Latumahina kembali membagikan kondisi terkini anaknya seusai dianiaya oleh Mario Dandi. Melalui unggahannya, kondisi David pun semakin membaik dan kesehatannya semakin pulih. Meski begitu, David sempat divonis ada kekurangan hingga tak bisa kembali seperti sedia kala. Hal itu dibagikan oleh Jonathan melalui cuitannya di Twitter pada Minggu 19 Maret 2023. Sebelumnya, Jonathan pernah menuliskan cuitan terkait vonis dokter terhadap anaknya. Dituliskan pihak rumah sakit sempat memvonis David akan memiliki kekurangan. Bahkan kondisi David kemungkinan tidak akan pulih seutuhnya. Meski begitu, Jonathan mengaku tetap akan menerima keadaan anaknya. Di mata Jonathan, David tetap bisa pulih seutuhnya hingga tak akan mengurangi kasih sayangnya kepada sang anak. Lantas tulisan lawas pada 23 Februari itu diunggah ulang pada Minggu 19 Maret. Cuitan tersebut disertai dengan foto terbaru David yang jauh lebih membaik. Potret tersebut disertai dengan tulisan bahwa melalui David, Jonathan bisa belajar menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Bahkan Jonathan berjanji ia dan istrinya akan terus mendampingi David dalam kondisi apapun. Diketahui kini David sudah sadarkan diri hingga tak perlu dipasang alat bantu selang. David disebut memiliki progres cukup baik lantaran bisa memberikan respon. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak. Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Untuk diketahui, restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari AD ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernama Reda Mantovani belakangan menjadi sorotan karena sempat menawarkan David berdamai dengan mantan anak pejabat pajak Mario Dandi. Reda menawarkan agar kasus ini berakhir dengan restoratif justice. Lantas siapakah sosok Reda Mantovani?
Reda Mantovani merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Pria kelahiran 20 Juni 1969 itu memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan lulus pada 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Prancis pada 2001 hingga 2002. Untuk memperdalam bidang keilmuannya, Reda Mantovani melanjutkan pendidikannya untuk kemudian mendapatkan gelar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Reda kemudian dipercaya menjadi tenaga pengajar tidak tetap dengan beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, Reda juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsultas Jenderal RI di Hong Kong pada 2014 hingga 2015. Di pertengahan tahun 2015, Reda mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, karir lain yang pernah dibangunnya antara lain yakni pernah menjadi Kabak TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Reda juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Kini Jaksa Agung mempercayakan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kepadanya pada tahun 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dalam LHKPN yang tercatat memiliki harta kekayaan 7,1 miliar rupiah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Keluarga David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, secara tegas menolak tawaran restoratif justice dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Pihaknya tak akan mundur untuk menuntaskan perkara penganiayaan yang membuat David hingga kini masih terbaring lemas. Sebelumnya, wacana restoratif justice dilontarkan Reda saat menjenguk David pada Kamis 16 Maret kemarin. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice sebab David telah menerima tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Hal itu ditambah kondisi korban yang sudah 25 hari dirawat intensif di ruang ICU. Lebih lanjut, Melissa mengaku baru mengetahui Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani menawarkan restoratif justice kepada keluarga David dari awak media. Sebab ketika Reda menjenguk korban, dia hanya menyampaikan soal tuntutan yang mungkin bakal ditempuh. Kejati juga menyatakan jika penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku termasuk kategori berat. Menurutnya saat itu tidak ada pembahasan soal restoratif justice kepada keluarga korban. Sebelumnya Reda sempat membuat pernyataan soal kemungkinan pihaknya menawarkan RJ kepada keluarga korban. Menurutnya, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH saat ini telah diproses hukum dan ditahan, namun Reda menyebut proses restoratif justice masih bisa dilakukan. Namun belakangan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya berlaku untuk AGH. Hal itu disebabkan karena AGH statusnya masih di bawah umur dan dilindungi dalam aturan undang-undang. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantovani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media.
Mulanya Reda Mantovani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk 2 tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu, Kajati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu Reda Mantovani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Shane Lucas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya. Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus penganiayaan? Dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melisa menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di Rumah Sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu Melisa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantovani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melisa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu ya. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini? Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolvi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar.
Sementara itu dari tim pengacara Shane Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Shane Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan perdamaian. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsider, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, Ade mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, Mahfud MD sendiri cukup vokal untuk menyampaikan update terkait kasus yang menimpa David, anak pengurus GP Ansor ini. Mahfud MD sendiri menginginkan agar Mario Dandi ini dihukum lebih berat. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa Mario Dandi Satrio sedianya dikenakan pasal yang berat. Mario Dandi adalah anak ex-pejabat Ditjen Pajak Kemenko Rafael Aluntri Sambodo. Mahfud MD mengatakan seharusnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ini tak hanya dijerat pasal terkait 351 KUHP tentang penganiayaan. Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini,
Ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas, dan juga di TKP ada pula AG. Ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya menawarkan upaya damai pada pelaku berinisial AG karena usianya yang masih di bawah umur, yakni masih 15 tahun. AG sendiri ditetapkan oleh kepolisian sebagai pelaku anak berkonflik dan AG merupakan kekasih dari Mario Dandi. AG mengatakan statement Kejati DKI Jakarta yang memberikan peluang untuk menawarkan diversi pada anak AG yang berkonflik dengan hukum ini semata-mata hanya untuk mempertimbangkan masa depan dari AG. Selain itu, Kejati DKI Jakarta juga menilai AG tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Hanya saja kembali lagi upaya restoratif justice terhadap pelaku AG ini tidak akan dilakukan jika korban dan keluarganya enggan berdamai dari diri mereka sendiri. Meski ada penawaran atau upaya agar AG dan juga pihak keluarga David ini melakukan restoratif justice atau pertemuan dan mediasi dalam upaya mendamaikan perkara, namun apabila keluarga memang tidak berkenan bahwa AG ini akan berdamai dengan David, maka nantinya Kejati tidak akan memaksakan untuk adanya upaya restoratif justice. Upaya restoratif justice sendiri, Saudara, merupakan upaya mediasi dan juga upaya perdamaian yang kemudian dilakukan secara kekeluargaan. Hanya saja ada 3 tersangka dalam kasus penganiayaan ini dan Kejati kemudian mengklarifikasi bahwa hanya AG yang diupayakan akan adanya restoratif justice, namun untuk kedua tersangka lain, yakni Mario Dandi dan juga Shane Lucas, Kejati sendiri menegaskan sudah menutup peluang adanya restoratif justice karena memang keduanya melakukan penganiayaan berat dengan pidana yang sudah melampaui aturan bisa diberlakukannya restoratif justice. Saat ini kedua tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas juga masih menghadapi kasus hukum sampai akhirnya nanti upaya persidangan akan digelar untuk kedua tersangka. David sendiri yang merupakan korban penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi ini masih terbaring lemas di rumah sakit, meskipun sampai saat ini dari update informasi yang diberikan oleh pihak keluarga bahwa memang kondisi David berangsur-angsur membaik. David juga diketahui sudah bisa
mengembalikan makan dengan kartu membuka pelajar mulutnya milik sendiri, David. sehingga ini menjadi Namun salah satu hal yang peristiwa itu cukup berujung dengan membahagiakan bagi penganiayaan keluarga korban. Hanya berat saja yang keluarga korban masih diterima terus oleh mengupayakan David. agar David ini bisa kembali Penganiayaan pulih diawali 100% seusai mengalami David yang penganiayaan disuruh sangat berat yang dilakukan melakukan push oleh up sebanyak Mario Dandi yang 20 merupakan kali. anak pegawai Namun pajak saat itu Rafael David Alun Trisambodo. mengaku tidak sanggup dan hanya sanggup melakukan sebanyak 20 kali. Tak hanya itu, Kuasa hukum David, Melissa juga Anggraini, mengatakan bahwa saat diminta menjenguk untuk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantafani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Sen Lukas dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk Berikut David wawancara di kami Rumah bersama Kapolres Sakit Metro Jakarta Mayapada. Selatan, Namun Kombes Adi Arif. ucapan atau tawaran yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta ini menuai polemik dan membuat sejumlah pihak langsung buka suara, termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya tak ada ucapan atau tawaran apapun ketika Kajati DKI Jakarta tersebut menjenguk David, namun tiba-tiba saat ditemui awak media di luar Rumah Sakit Mayapada ini, Kajati mengatakan bahwa telah menawarkan adanya restoratif justice atau upaya damai dan penyelesaian kasus penganiayaan berat ini secara kekeluargaan. Dan ntar gua ngapain? Kemudian tersangka dan yang sudah MDS menjawab, itu ntar lu videoin aja. Kemudian tersangka S akan disidangkan sekarang yang jelas adalah bertanya, ya sudah, mana HP lu? Itu berkas perkara A itu. Kemudian karena tersangka MDS menjawab, nih, karena masih di bawah umur, masih di bawah. Kemudian sesampainya di rumah temannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih masih di penyidikan, nanti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif justice? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kondisi David yang kebetulan mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya Kalau pendapat itu masalah itu baik atau tidak itu memang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan?
mudarat itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan. Ayah David sekaligus anggota pengurus GP Ansor yakni Jonathan Latumahina kembali membagikan kondisi terkini anaknya seusai dianiaya oleh Mario Dandi. Melalui unggahannya, kondisi David pun semakin membaik dan kesehatannya semakin pulih. Meski begitu, David sempat divonis ada kekurangan hingga tak bisa kembali seperti sedia kala. Hal itu dibagikan oleh Jonathan melalui cuitannya di Twitter pada Minggu 19 Maret 2023. Sebelumnya, Jonathan pernah menuliskan cuitan terkait vonis dokter terhadap anaknya. Dituliskan pihak rumah sakit sempat memvonis David akan memiliki kekurangan. Bahkan kondisi David kemungkinan tidak akan pulih seutuhnya. Meski begitu, Jonathan mengaku tetap akan menerima keadaan anaknya. Di mata Jonathan, David tetap bisa pulih seutuhnya hingga tak akan mengurangi kasih sayangnya kepada sang anak. Lantas tulisan lawas pada 23 Februari itu diunggah ulang pada Minggu 19 Maret. Cuitan tersebut disertai dengan foto terbaru David yang jauh lebih membaik. Potret tersebut disertai dengan tulisan bahwa melalui David, Jonathan bisa belajar menerima ketetapan dari Sang Pencipta. Bahkan Jonathan berjanji ia dan istrinya akan terus mendampingi David dalam kondisi apapun. Diketahui kini David sudah sadarkan diri hingga tak perlu dipasang alat bantu selang. David disebut memiliki progres cukup baik lantaran bisa memberikan respon. Masih di bawah umur, masih kategori anak-anak. Opsi restoratif justice dalam kasus penganiayaan David Ozora kini hanya terbuka untuk pelaku AGH. Meski begitu, upaya restoratif justice hanya akan dilakukan bila pihak keluarga dan korban sepakat untuk menyetujuinya. Sementara untuk tersangka Mario Dandi tidak memiliki peluang untuk damai karena perbuatannya telah mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dilansir Kompas.com, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan menjelaskan opsi restoratif justice ini dimiliki oleh AGH lantaran pelaku masih di bawah umur. Waktu diketahui restoratif justice ini adalah upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi. Kejaksaan mempertimbangkan peran AGH yang dianggap tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Meski begitu, keputusan restoratif justice bergantung pada sikap keluarga korban, apakah setuju atau tidak. Sementara untuk Mario Dandi dan Shane Lucas, keduanya tak memiliki peluang karena merupakan pelaku utama. Ancaman hukumannya pun bisa lebih berat. Pernyataan dari Ade ini juga sekaligus untuk meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantovani. Reda diketahui menjenguk David yang hingga kini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret malam. Kala itu Reda hanya mengatakan bahwa pihaknya menawarkan opsi damai pada keluarga korban terhadap pelaku penganiayaan. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik pelaku yang dimaksud. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera, Pak? Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih kategori anak-anak, ya kan? Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak juga karena sebagai pelaku anak juga tetap kita harus dilindungi juga, makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Seorang pejabat di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernama Reda Mantovani belakangan menjadi sorotan karena sempat menawarkan David berdamai dengan mantan anak pejabat pajak Mario Dandi. Reda menawarkan agar kasus ini berakhir dengan restoratif justice. Lantas siapakah sosok Reda Mantovani? Reda Mantovani merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Pria kelahiran 20 Juni 1969 itu memulai pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan lulus pada 1992. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Prancis pada 2001 hingga 2002. Untuk memperdalam bidang keilmuannya, Reda Mantovani melanjutkan pendidikannya untuk kemudian mendapatkan gelar S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Reda kemudian dipercaya menjadi tenaga pengajar tidak tetap dengan beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Selain itu, Reda juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsultas Jenderal RI di Hong Kong pada 2014 hingga 2015.
Di pertengahan tahun 2015, Reda mulai aktif menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sementara itu, karir lain yang pernah dibangunnya antara lain yakni pernah menjadi Kabag TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, Reda juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Kini Jaksa Agung mempercayakan posisi Kepala Kejaksaan Tinggi DKI kepadanya pada tahun 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dalam LHKPN yang tercatat memiliki harta kekayaan 7,1 miliar rupiah. Kamu harus sabar ya, sabar boy. Istighfar. Keluarga David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, secara tegas menolak tawaran restoratif justice dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani. Pihaknya tak akan mundur untuk menuntaskan perkara penganiayaan yang membuat David hingga kini masih terbaring lemas. Sebelumnya, wacana restoratif justice dilontarkan Reda saat menjenguk David pada Kamis 16 Maret kemarin. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuka peluang restoratif justice sebab David telah menerima tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Hal itu ditambah kondisi korban yang sudah 25 hari dirawat intensif di ruang ICU. Lebih lanjut, Melissa mengaku baru mengetahui Kepala Kejati DKI Jakarta Reda Mantovani menawarkan restoratif justice kepada keluarga David dari awak media. Sebab ketika Reda menjenguk korban, dia hanya menyampaikan soal tuntutan yang mungkin bakal ditempuh. Kejati juga menyatakan jika penganiayaan yang dilakukan terhadap pelaku termasuk kategori berat. Menurutnya saat itu tidak ada pembahasan soal restoratif justice kepada keluarga korban. Sebelumnya Reda sempat membuat pernyataan soal kemungkinan pihaknya menawarkan RJ kepada keluarga korban. Menurutnya, meski pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan AGH saat ini telah diproses hukum dan ditahan, namun Reda menyebut proses restoratif justice masih bisa dilakukan. Namun belakangan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RJ hanya berlaku untuk AGH. Hal itu disebabkan karena AGH statusnya masih di bawah umur dan dilindungi dalam aturan undang-undang. Saudara, pada beberapa waktu lalu, Kejati DKI Jakarta ini menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada, dan seusai menjenguk David, ada sebuah pernyataan berpolemik yang kemudian menimbulkan pro kontra, yakni terkait upaya atau tawaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kejati DKI Jakarta ini untuk adanya upaya restoratif justice atau RJ terhadap David atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandi. Untuk mengetahui informasi lebih jelasnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Anas, bisa dijelaskan terkait pernyataan berpolemik dari Kejati DKI Jakarta ini sendiri, sebenarnya bagaimana faktanya? Apakah memang benar begitu yang disampaikan atau seperti apa? Silahkan dengan laporannya. Ya, baik Mila, selamat sore dan juga Tribuners. Pada beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis malam, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani dan juga jajarannya mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Setiabudi Jakarta Selatan untuk menjenguk korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, yaitu Kristalino David Ozora. Seusai menjenguk David di RS Mayapada, Reda Mantovani kemudian memberikan pernyataan pers kepada sejumlah awak media. Mulanya Reda Mantovani memberikan sedikit update terkait kondisi terkini dari David Ozora. Setelah itu, Reda juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas tahap 1 dari penyidik Polda Metro Jaya terkait berkas perkara untuk pelaku berinisial AG. Sementara untuk dua tersangka yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lucas, pihaknya baru menerima SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan belum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Setelah itu
Kajati juga menjawab pertanyaan tentang kemungkinan upaya restoratif justice terkait kasus penganiayaan ini. Saat itu Reda Mantopani menyampaikan pihaknya menawarkan upaya perdamaian terkait kasus penganiayaan ini, namun tidak secara merinci atau tidak secara detail. Penawaran upaya damai itu ditujukan untuk kedua tersangka ataupun kepada pelaku AG. Ia hanya menjelaskan secara gambaran umum bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memberikan upaya restoratif justice atau upaya damai terkait kasus penganiayaan ini. Belakangan Kejati meralat pernyataan tersebut bahwa pihaknya tidak akan memberikan perdamaian atau mengupayakan restoratif justice kepada tersangka Mario dan juga Sean Lucas. Kejaksaan hanya memberikan penawaran damai antara pelaku AG dan juga pihak keluarga dari David Ozora. Namun upaya restoratif justice itu menurut Reda hanya dimungkinkan jika pihak keluarga korban bersedia untuk memberi maaf dan tidak atau menyetop kasus penganiayaan ini. Begitu ya. Ya, artinya sebelumnya memang hanya disampaikan ada upaya restoratif justice, kemudian setelah diklarifikasi begitu ya, Anas, bahwa memang yang diupayakan adanya perdamaian ini adalah untuk AG, yakni pelaku anak berkonflik yang masih berusia 15 tahun. Kemudian, Anas, apakah dari pihak keluarga, entah itu pihak keluarga langsung atau melalui kuasa hukumnya sudah menanggapi terkait adanya upaya atau tawaran untuk melakukan restoratif justice dalam kasus penganiayaan? Dari pihak keluarga David sendiri melalui kuasa hukumnya yaitu Melissa menyatakan bahwa saat ini David masih terbaring di rumah sakit Mayapada di ruangan ICU. Selain itu Melissa juga menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Kajati dan pihak keluarga tidak ada pembahasan terkait restoratif justice seperti yang disampaikan oleh Reda Mantopani atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ketika memberikan pernyataan pers kepada awak media. Dan menurut Melissa, ancaman hukuman kepada kedua tersangka dan juga pelaku AG yakni 12 tahun atau melebihi batas dari syarat dilakukannya restoratif justice. Begitu ya. Anas, sejauh ini sudah ada banyak pihak yang kemudian sudah menjenguk David begitu ya. Namun dari sepenglihatan kita, memang dari pihak keluarga Mario Dandi sendiri memang tampak belum pernah mendatangi atau memang dari pantauan Anda di lapangan juga memang belum ada kunjungan dari pihak keluarga dari tersangka ini? Dari pihak Mario Dandi sendiri sejauh ini hanya diwakili atau sempat diwakili oleh tim kuasa hukumnya yaitu Dolfi Rompas dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam tim kuasa hukum Mario Dandi pada beberapa waktu lalu. Namun saat itu pihak tim kuasa hukum Mario Dandi tidak sempat bertemu dengan keluarga David ataupun menjenguk David secara langsung karena pihak rumah sakit disebutkan belum mengizinkan David untuk dijenguk oleh pihak luar. Sementara itu dari tim pengacara Sean Lucas juga sempat menjenguk David, namun lagi-lagi pihak rumah sakit belum mengizinkan tim pengacara dari tersangka Sean Lucas untuk menemui David maupun pihak keluarga. Oke, terakhir Anas mungkin bisa diberikan penegasan apakah keluarga kemudian sudah menegaskan bahwa memang nantinya apabila ada upaya perdamaian begitu ya atau upaya mediasi yang dilakukan untuk anak berkonflik, yakni AG sendiri, apakah keluarga akan berupaya untuk juga sama-sama memberikan maaf dan kemudian tercapailah perdamaian antara keduanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak
keluarga korban terkait rencana restoratif justice atau berdamai dengan ketiga tersangka atau pelaku, baik itu Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, ataupun dari pihak AG sendiri. Sampai saat ini belum terkonfirmasi dari pihak keluarga untuk melakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih banyak Anas, wartawan Tribun Jakarta. Saudara melaporkan langsung terkait polemik yang menyertai adanya upaya restoratif justice atas kasus penganiayaan David. Anas, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, tak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal ini disampaikan Mahfud MD saat menanggapi pemberitaan dari salah satu media nasional melalui akun Twitter miliknya. Mahfud MD menilai bahwa pasal yang dipakai untuk mengancam Mario termasuk tindak berat dan tidak bisa menggunakan mekanisme restoratif justice. Berdasarkan perkembangan penyidikan, Mario Dandi kini dijerat pasal 355 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP lebih subsider, pasal 353 ayat 2 KUHP lebih subsider, pasal 351 ayat 2 atau pasal 76 C Jungto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan bahwa tawaran restoratif justice pelaku penganiayaan David ini hanya terbuka bagi pelaku AG. AG mendapatkan peluang untuk bisa lolos dari jerat pidana karena statusnya yang masih di bawah umur. Kejaksaan juga mengaku mempertimbangkan soal peran AG yang tidak secara langsung melakukan kekerasan terhadap korban. Kendati demikian, Ade mengatakan bahwa perdamaian ini hanya bisa dilakukan apabila korban dan keluarga menyetujui. Sementara itu, untuk tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas, Ade mengatakan tak ada peluang bagi keduanya untuk mendapatkan proses restoratif justice, sebab keduanya dianggap pelaku utama yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Sebelumnya, Mahfud MD sendiri cukup vokal untuk menyampaikan update terkait kasus yang menimpa David, anak pengurus GP Ansor ini. Mahfud MD sendiri menginginkan agar Mario Dandi ini dihukum lebih berat. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa Mario Dandi Satrio sedianya dikenakan pasal yang berat. Mario Dandi adalah anak ex-pejabat Ditjen Pajak Kemenko Rafael Alun Trisambodo. Mahfud MD mengatakan seharusnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi ini tak hanya dijerat pasal terkait 351 KUHP tentang penganiayaan. Mahfud MD lebih setuju tindakan Mario Dandi kepada David ini dikenakan pasal 354 dan juga pasal 355 KUHP. Dalam kasus ini, ia melihat bahwa aksi yang dilakukan Mario Dandi begitu brutal tanpa adanya kemanusiaan, sehingga Mahfud MD mengatakan dirinya tak setuju dengan pasal 351 yang diterapkan. Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda dan membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan lebih baik. Mahfud MD saat menjenguk David juga mengucapkan rasa prihatinnya mendapati kondisi David yang sampai saat ini masih belum juga membaik seusai mendapatkan penganiayaan brutal dari Mario Dandi yang dilakukan bersama dengan Shane Lucas
Dan juga di TKP ada pula AG, ini merupakan kekasih dari Mario Dandi yang diduga menjadi pemicu aksi brutal penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menanggapi polemik adanya restoratif justice atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, putra pengurus GP Ansor ini, Saudara, Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta pun kemudian mengklarifikasi dan memastikan tidak akan menawarkan upaya damai pada tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas terkait kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofyan, mengatakan pihaknya telah menutup peluang restoratif justice atau RJ untuk kedua tersangka tersebut. Ade menambahkan perbuatan Mario dan Shane Lucas telah menyebabkan David menderita luka berat hingga mengalami koma. Ancaman hukuman terhadap kedua tersangka juga telah melebihi batas maksimal untuk dilakukan upaya restoratif justice. Sementara itu, Kejati DKI Jakarta menyatakan hanya Polisi menawarkan membeberkan upaya detik-detik damai Mario Dandi pada Satrio, pelaku 20 tahun, berinisial menganiaya AG David, karena 17 tahun usianya yang secara masih brutal. di bawah umur, Anak mantan pejabat yakni pajak masih tersebut 15 menganiaya tahun. David di AG Komplek Grand sendiri Permata, ditetapkan Ulu oleh Jami, kepolisian Pesanggerahan, Jakarta Selatan sebagai pada pelaku Senin anak 20 Februari berkonflik 2023 malam. dan Mario AG mengawali aksi merupakan penganiayaannya kekasih dengan dari menyuruh David Mario push up Dandi. sebanyak 50 Ade kali. mengatakan statement Selanjutnya Mario Kejati menyuruh DKI David Jakarta baru perkara, lagi, namun yaitu apabila keluarga bernama memang tidak berkenan Shane bahwa Lucas AG ini yang akan berusia berdamai 19 dengan tahun. David, Shane Lucas maka merupakan nantinya Kejati tidak akan rekan memaksakan dari untuk adanya Mario Dandi upaya Satrio yang restoratif sebelumnya justice. atau sudah lebih Upaya dulu restoratif ditetapkan justice sendiri, Saudara, sebagai merupakan upaya tersangka mediasi dan juga upaya utama perdamaian dalam kasus yang kemudian penganiayaan dilakukan terhadap David. secara kekeluargaan. Kapolres Metro Hanya Jakarta saja Selatan, ada Kombes 3 Ade tersangka Ari dalam Syahbin kasus Gadi penganiayaan menjelaskan ini bahwa dan Kejati kemudian peristiwa mengklarifikasi ini bahwa hanya AG diawali yang pada diupayakan sekitar akan Januari adanya restoratif justice, 2023 namun untuk ketika kedua tersangka lain, yakni Mario Mario mendapat Dandi dan informasi juga dari Shane Lucas, seorang Kejati sendiri menegaskan temannya sudah